Meo. Wah, jadi kita sudah sampai ya. Halo pengyoman teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya Milka dan Wang Jian, orang Manado di China. Nah, jadi pengyoman atau teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang pernikahan sahabat suami, yang mana kemarin kan saya udah share jamuan makannya kayak gimana di pesta pernikahan China, dan sekarang ini kita akan sama-sama menyaksikan prosesi pernikahan tradisional China ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini bisa dua ya teman-teman, bisa yang pakai baju merah dan juga yang pakai baju putih ya. Lebih lengkapnya kalian bisa melihat video ini sampai akhir ya teman-teman. Jadi kita udah ada di dalam rumah dan kayak ada tulisan juga di pintu masuk tadi, dan juga ada baliho kayak balon gitu ya teman-teman. Ini udah di dalam dan ada keluarga kayak kemarin ya kan. Dan saya akan menuju ke kamar mempelai ya, seperti di komen-komen kemarin kan saya ada pernah baca di mana mempelainya aku nggak kelihatan. Nah, kali ini saya akan perlihatkan ke kalian semuanya, tapi sebelum itu saya mau lihat ini jasa cateringnya yang udah pakai ini tenda ya teman-teman, karena cuaca hari ini panas kalianan, jadi mereka kan nggak mungkin kalau masak nggak pakai tenda ya teman-teman. Jadi jasa seperti yang kemarin, dan kita udah ada di dalam. Saya sebenarnya pertama mau sesi foto-foto ya teman-teman, dan lanjut ini adalah mempelai wanitanya, dan teman-teman yang ini yang pakai baju hitam itu nanti adalah pengacaranya yang cowok, dan yang ini sebentar di make upin itu adalah temannya suami atau mempelai prianya maksudnya ya. Dan kita menuju keluar, ini adalah tempat yang akan nanti dilakukan prosesi pernikahannya teman-teman. Jadi pernikahannya outdoor, jadi kebanyakan di China itu kalau bikin di kampung ya di outdoor begini ya teman-teman. Kalau misalnya bikin di perkotaan yang pasti di gedung, tapi renovasinya atau dekorasinya kurang lebih sama ya teman-teman. Mau request mau pakai warna putih, warna biru juga ada, tinggal disesuaikan. Jadi ini simple sekali ya teman-teman, ini baru didekorasi tadi pagi ya kan. Kalau di Indonesia itu, kalau di kampung ya di Manado, 1 hari atau 2 hari sebelum hari H itu udah didekorasi. Jadi udah kayak bangun tenda yang besar gitu ya teman-teman. Tapi ini outdoor dan cuacanya panas sekali, tapi mau tidak mau harus dilaksanakannya teman-teman. Jadi itulah yang akan menjadi kendala hari ini. Dan kali ini kita sedang melihat proses pembuatan film pernikahannya, video pernikahan. Jadi kalau di China itu harus ada yang namanya video pernikahan ya teman-teman. Jadi menurut saya juga kan ada ya video pernikahan waktu itu tahun 2019, dan kualitasnya udah sangat-sangat bagus, apalagi sekarang udah tahun 2022 ya kan, jadi lebih bagus lagi. Jadi seperti yang kalian lihat, mempelai wanitanya bahkan nggak bisa buka mata lebar-lebar karena saking panasnya teman-teman ya. Dan itu adalah kameramennya yang mengarahkannya juga ya teman-teman. Jadi ya kalau di China ini saya rasa itu proses pengambilan foto prewednya, juga proses ini videonya itu udah sangat bagus sekali kualitasnya loh pengumuman. Nah teman-teman, jadi ini udah mau mulai ya prosesinya. Jadi itu yang pakai baju hitam adalah MC-nya. Jadi event organizer di sini tuh sudah menyediakan sekalian dengan MC-nya, sangat-sangat fasih sekali berbahasa. Jadi dia akan pandu semua acara dari awal sampai akhir nanti, yang akan berlangsung sekitar 30 menitan ya teman-teman. Tapi karena ini cuacanya sangat panas sekali, jadi katanya 20 menit udah selesai. Dia akan percepat ya teman-teman, karena harus juga ada orang yang duduk di bangku-bangku putih itu yang udah disediakan. Dan karena cuaca ini panas sekali, banyak orang yang nggak mau duduk ya teman-teman, karena takut mimisan ya teman-teman. Kayak suamiku bisa mimisan ya kalau duduk di luar, tapi karena ini adalah temannya yang nikah, jadi kayaknya dia di video ini dia akan duduk di bangku yang udah disediakan ya teman-teman. Banyak orang yang nggak mau sih teman-teman, jadi biasanya yang cewek-cewek itu nggak apa-apa berteduh aja, dan yang akan duduk di sini tuh adalah keluarga dekat, nanti orang tua, dan juga
orang-orang dari IO-nya sendiri yang pakai baju hitam-hitam. Jadi mereka kayak ada tema gitu ya teman-teman. Kalau misalnya hari ini mereka pakai dress code-nya warna hitam. Jadi kalau kalian lihat itu yang ada pegang-pegang gaunnya itu, mereka semua adalah event organizer. Dan nanti mereka yang akan menduduki bangku-bangku yang sudah disediakan, dan juga teman-teman dekat dan juga para lelaki-lelaki tangguh yang tidak kenal dengan terik matahari ya teman-teman. Ini saya sempat memfilmkan wajah saya biar punya sebentar saja teman-teman. Jadi ini udah diantar ke altar. Ini kayaknya mau gladi resik juga ya teman-teman, karena tes panggung saja gitu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman kedua orang tua dari mempelai prianya. Dan yang seperti kalian lihat penampilannya itu biasa, alias nggak pakai makeup, nggak pakai jas, cuma yang penting pakaiannya, dress code-nya sama, ada merah, terus ada bunga di dada, dan juga pakai kalung mutiara untuk ibunya ya, tapi non makeup sama sekali. Bapak punya tidak pakai jas. Nah teman-teman, jadi seperti itulah nikahan di China ya teman-teman. Bahkan pun ini yang pakai baju putih ini mempelai prianya nggak pakai jas sama sekali, bajunya bahkan kelihatan nggak disetrika ya teman-teman. Tapi udah memang kayak gitu ya kalau di China itu. Jadi pernah waktu saya share video pernikahan saya juga ada beberapa orang yang berpendapat ya, kenapa orang tua saya itu tidak pakai jas atau tidak didandani selama pernikahan. Nah jadi memang seperti itu ya di China ya pengyoman. Kalau misalnya nikahan di kampung, bahkan pun kalau nikahan di kota yang bikin di gedung pun rata-rata kayak begini ya teman-teman. Nanti mungkin kalau misalnya dia pejabat atau artis, orang tuanya nanti mungkin ada dandan sedikit-dikit ya, tapi ini pure yang dandan itu cuma mempelai wanitanya, dan pun looknya atau makeupnya pun itu sangat-sangat natural sekali ya teman-teman, nggak harus yang cetar membahana badai. Jadi ini senatural mungkin, karena memang begitulah di China ini. Jadi kita sebagai orang Indonesia, marilah kita saling menghargai budaya ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa juga persamaan perbedaan nanti, dan nantinya saya akan bikin video kita bahas sama-sama mengenai perbedaan dan persamaan pernikahan, prosesi pernikahan antara Indonesia dan China ya teman-teman. Dan akhirnya kita udah mulai acara pernikahannya ya, yang seperti kalian lihat ini udah tempat duduknya full diisi oleh lelaki-lelaki tangguh yang tidak kenal terik matahari, dan juga ada sebagian dari orang-orang event organizer, karena yang perempuan-perempuan kayak saya tuh hanya duduk di pinggir saya teman-teman, basombar kalau orang Manado bilang, alias berteduh. Dan ini mempelai prianya ini kayak ada gugup-gugup gitu ya teman-teman, jadi dia salah masuk, bahkan pula lupa bawa bunga. Dan saya mau konfirmasi dulu ya teman-teman, jadi sepanjang video ini saya ngomong sendiri karena di video asli itu suaranya banyak dengan musik-musik dan saya takut kena copyright ya teman-teman. Dan ini dia kayak memperkenalkan diri, dan akhirnya mempelai wanitanya masuk ya teman-teman. Jadi ini untuk tepuk tangannya sendiri itu udah diarahkan oleh MC-nya ya teman-teman, jadi kita tinggal mengikuti saja. Dan yang ada pria di sebelahnya itu pakai baju biru itu adalah papanya dari mempelai wanita, dan kalian lihat juga pakaiannya biasa-biasa sekali ya teman-teman ya. Dan selamat menikmati video ini.
Nah teman-teman, saya kembali lagi dengan suara saya ini. Jadi yang kita pegang ini adalah konfeti. Jadi nanti akan memeriahkan pas nanti di janji pernikahan ya teman-teman. Jadi ini cuacanya panas sekali Anan, seperti yang kalian lihat. Saya juga agak sedikit khawatir dengan suami saya takut dia mimisan ya teman-teman. Dan benar sekali nanti pas pulang rumah tuh malam dia mimisan ya teman-teman. Nah ini mereka sementara melangsungkan janji pernikahan, ditanyakan segala macam oleh MC-nya, bersedia atau tidak bersedia, dalam keadaan susah senang, sakit sehat, miskin kaya, sampai maut memisahkan. Nah jadi kurang lebih sama kayak di Indonesia juga ada ikrar janji pernikahan ya kan teman-teman. Cuman di sini tuh nggak ada kayak ada ibadah gitu ya teman-teman. Kan kalau di Indonesia itu kayak ada ibadah, kalau misalnya Kristen, Muslim pun demikian, ada akad gitu ya teman-teman ya. Kalau di sini enggak, dan seperti kalian lihat itu udah diterbangkan konfetinya ya teman-teman. Jadi membuat kesan dramatis nanti di hasil video pernikahannya tentunya teman-teman, yang pastinya tidak akan saya share karena ini adalah pernikahan mereka ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat video pernikahan orang China itu, kalian bisa scroll ke bawah, itu ada video pertama yang saya upload pas buka channel ini adalah video pernikahan saya. Dan kalau kalian mau itu kan yang versi Manadonya ya bahasanya ya teman-teman, kalian bisa ketik di kolom komentar kalau misalnya kalian mau yang pingin versi bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah jadi saya sudah menggantikan suami saya sedikit ya teman-teman, karena saya takut dia mimisan. Dan ini cuacanya panas sekali ya teman-teman, jadi saya akan skip dulu untuk prosesinya yang penting-penting aja ya teman-teman ya. Oke pengyoman, jadi kita udah sampai di sesi ucapan terima kasih kepada orang tua, baik orang tua pria maupun orang tua mempelai wanita. Dan untuk pertama kali katanya panggil papa mama ya teman-teman, jadi diselingi dengan gurauan-gurauannya teman-teman biar suasananya enggak tegang ya teman-teman. Jadi juga nanti ada proses pemberian hungpao dari orang tua mempelai pria ke mereka berdua, orang tua mempelai wanita ke mereka berdua, dan tentunya nanti ada kata-kata juga ya teman-teman yang akan disampaikan oleh masing-masing pihak kedua mempelai. Nah teman-teman, jadi akhirnya sudah selesai prosesi nikahannya, walaupun acara lempar bunganya di skip karena nggak ada yang lajang ya teman-teman yang hadir. Dan kita udah selesai makan, video makan jamuan makannya udah saya upload sebelumnya ya teman-teman. Dan ini adalah petasan-petasan, jadi sorenya setelah pulang dari rumah Nana Yeye kan jam 6 kita balik lagi untuk makan dumpling ya kan. Nah jadi malamnya itu harus pasang kembang api ya teman-teman. Jadi kalau nikahan di China itu seperti ini. Jadi ini lumayan banyak, kalau dia beli petasan itu ada keluar duit sekitar 4 jutaan ya teman-teman. Tapi itu harganya murah ya dibandingkan dengan petasan yang ada di Indonesia tuh mahal-mahal. Dan yang pakai baju garis-garis itu adalah mempelai wanitanya yang udah langsung buka semuanya, bajunya diganti, bahkan pun makeupnya udah dihapus ya teman-teman. Jadi udah normal lagi. Dan seperti yang kalian lihat tuh tendanya udah langsung dibongkar, begitu juga dengan puadenya atau dengan
acara nikahannya tadi udah langsung dibongkar, dan ini saya masih sempat untuk melihat muka saya yang sudah kusam sekali, bahkan langsung timbul jerawat ya teman-teman, karena cuacanya panas sekali ya Nan. Tapi saya senang sekali karena saya sudah kenal mereka berdua itu udah cukup lama dari kita nikah ya teman-teman. Mereka dua itu sangat baik, dari mulai pacarnya yang sebelum istrinya itu ada lagi satu tapi nggak jadi ya teman-teman, jadi ini udah jadi istri, puji Tuhan. Dan mereka berdua tuh selalu ngizinin saya untuk panen stroberi di tempat mereka. Nah jadi nanti kalau musim stroberi dipanggil lagi, saya akan bikin video panen stroberi di kebun milik mereka ya teman-teman. Jadi nanti kita akan makan dulu, dan tentunya saya sudahi sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan jelas ya teman-teman, dan mudahan ngomongnya saya itu nggak kecepetan, bisa didengar dengan baik oleh kalian semua. Dan jangan lupa untuk di like, di komen di bawah, share dan subscribe. Kita ketemu lagi di video seru selanjutnya. Milka dan Wang Jen, orang Manado di China. Zaijian.没事，拿没事，都点儿了吧？真少啊！